itu rata-rata mereka udah nyeting YouTube mereka itu bukan ditonton untuk anak kecil ya. Iya, bukan ditonton untuk anak-anak, bukan ditonton untuk anak-anak, bukan ditonton untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di keluarga Sakti. Udah lama banget ya Bu ya, Iya. karena konten berdua. Betul. Bahas apa nih Bu? Sekarang kita Kebuka Bu. jangan. Jadi agak deg-degan banget nih teman-teman. Soalnya di depan Nute tuh udah ada ular. Meskipun tahu kalau ularnya nggak berbisa, tapi tetap aja kayak gimana gitu. Rasa takut itu tetap ada gitu. Emang takut Bu? Takut. Terus tapi tadi saya menemukan beberapa artikel yang cukup menarik Pak, yang membahas ketakutan manusia terhadap ular, katanya gitu. Jadi saya penasaran sih. Katanya dulu sebelum bergelut di usaha jual beli hewan ya, Satwa Sakti ini, Iya. katanya Pak Haji takut sama ular ya katanya. Takut, jijik, pokoknya serem. Geli gitu ya. Geli, serem. Terus nyentuh juga nggak berani ya. Itu nggak berani. Nyentuh nggak berani. Terus kenapa tuh Pak tiba-tiba kok bisa berani, bahkan sekarang itu udah bisa dibilang ahlinya gitu. Ahlinya kenapa tiba-tiba berani? Karena kita itu dekat dengan yang apa sih namanya? Saya punya temen itu main ke tempat saya, dia bawa ular, jadi disodorin terus tuh ular ke saya. Saya sampai ngejerit-jerit gitu kan, takut gitu. Lama-lama tuh ya terbiasa. Lama-lama rasa takut tuh mulai berkurang dan ternyata ular tuh bisa dijual. Oh, jadi karena cuan nih. Karena cuan. Berawal ini cuan, bukan berawal hobi kalau ini. Bukan berawal hobi. Kalau orang kan rata-rata hobi dulu baru cuan. Kalau ini enggak. Karena cuan terus akhirnya diberani-beraniin gitu ya. Iya. Tuh gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah ada rasa takut terhadap ular, coba mungkin pakai triknya Pak Haji ya. Demi cuan akhirnya berani-beraniin, terus akhirnya jadi nggak takut ya Pak ya. Jadi berani lah minimal gitu. Benar. Nah, terus tadi tuh memang di artikel tersebut tuh memang kita itu katanya sih dari lahir tuh sebetulnya nggak punya rasa takut Pak, kayak gitu katanya berdasarkan penelitian ya, termasuk ular katanya. Benar. Soalnya rata-rata anak kecil itu nggak pernah ada yang ular kabur, nggak ada Bu. Yang bayi ya maksudnya. Nggak bayi juga, yang udah bisa jalan. Yang belum bisa inilah. Yang belum bisa berbicara gitu, belum bisa ngerespon itu rata-rata nggak pernah takut. Karena belum otaknya itu belum terpapar ya. Belum terpapar oleh orang-orang yang kemakan film gitu ya. Iya, itu efeknya luar biasa sih Bu. Makanya dulu mungkin takut sama ular gara-gara gini Bu. Awas lo, ada ular di situ, jangan main ke kebun. Terus hati ntar dikejar ular, padahal ular itu nggak ngejar. Oh iya, betul. Ada mungkin videonya Pak, yang anak-anak yang Apa tuh? yang bermain sama ular gitu, Pak Haji punya nggak? Nggak punya sih. Nggak punya, tapi kalian bisa cari sendiri ya. Banyak kok. Banyak banget buktinya kalau misalkan anak kecil itu sebetulnya nggak takut ya kalau misalkan nggak ditakut-takutin gitu ya. Tapi ada hikmahnya juga Bu. Kalau pada takut ada hikmahnya juga, karena ada beberapa ular yang memang berbahaya, nggak bisa dipegang. Betul. Gitu. Yang memang mematikan ya Pak ya. Yang mematikan ada hikmahnya juga. Jadi ya kalau emang nggak tahu jenisnya lebih baik nggak usah dipegang deh. Mending takut aja ya, demi keamanan teman-teman. Terus ternyata dari pengalaman Pak Haji itu hampir sesuai dengan artikel yang saya baca tadi Pak. Oh gitu. Jadi iya memang ternyata kita ya manusia itu kenapa bisa takut sama ular, karena ada beberapa hal teman-teman. Pertama itu pengalaman negatif. Misalkan Pak Haji dulu pas kecilnya pernah digigit ular, meskipun misalkan nggak berbisa ya. Misalkan kalau yang berbisa mungkin sekarang udah nggak bisa podcast seperti ini ya Pak. Iya, sebenarnya sih harusnya ada narasumber di sini Bu, satu narasumber lagi. Apa? Siapa? Ibu. Ibu. Karena dulu tuh lucu banget pas waktu masih ngontrak ya, belum punya rumah sendiri, masih ngontrak. Itu pagi-pagi
ibu nginjek ular, terus digigit, terus tolongin ibu, enggak takut. Orang-orangnya tuh nggak ada yang berani semua. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani, makanya suka dibilangin dulu kamu itu takut sama ular, sekarang megang-megang ular. Nah, kemudian selain pengalaman negatif itu, kemudian yang kedua adalah gambaran negatif dari media seperti yang disebutkan sama Pak Haji. Karena kebanyakan di media kita itu ular digambarkan sebagai negatif. Sosok yang antagonis. Ya, yang pemeran jahat terus gitu. Iya, pemeran jahat terus. Manusia berubah jadi siluman ular, itu jahat. Terus atau yang nelen ular, terus diserang ular. Padahal kalau misalkan kita mau ngelihat secara whole dari film itu, sebetulnya si ular itu bisa nyerang karena ada sebabnya, misalkan manusia mengusik atau mempermainkan atau nginjek seperti itu ya teman-teman. Boleh dikasih contoh sekarang? Bentar dulu. Terus ada gitu ditambah efek-efek musik yang menegangkan gitu pas ular muncul gitu. Coba mungkin kalau ularnya pas di siotan mungkin kalian akan tensinya akan lebih turun ya karena di acara TV siotan itu menampilkan dengan cara yang lebih fun gitu kan. Jadi akhirnya kita sedikit itu udah mulai bukan berkurang sih, rasa takutnya tetap ada gitu, tapi kayak gitu ya masih bisa berani lah melihatnya gitu. Tapi semakin berkembangnya zaman ya Bu ya, orang-orang tuh mulai berani berinteraksi dengan ular, hampir semua lewat media sosial. Ya. Tetap mereka berani lewat media sosial, nontonnya ketika ngeliat langsung takut. Tetap takut ya. Tapi wajar sih itu ya, ketakutan itu buat yang wajar. Ilmu mereka juga sih. Terus yang berikutnya adalah mendengar pengalaman negatif dari orang lain itu juga bisa menyebabkan kita takut terhadap ular, Pak. Benar. Karena sebagai contoh saya ya, dari dulu sampai sekarang itu saya takut karena sering mendengarkan dongeng dari orang tua, katanya zaman dulu tuh ada tetangganya yang ditelan sama ular, dibelit sama ular, terus pas digigit ular terus besokannya meninggal, terus akhirnya saya anggap semua ular itu sama, terus akhirnya itu suatu ancaman dan menyebabkan rasa takut yang luar biasa gitu, karena ini ular bisa bikin gue meninggal nih. Jadi otak tuh udah menanamkan itu, jadi akhirnya waspada. Tapi katanya berdasarkan penelitian itu malah sebetulnya bagus gitu, adanya rasa takut itu menempatkan manusia menjadi lebih waspada gitu, Pak. Sebenarnya ancaman yang paling berbahaya tau nggak Bu? Siapa? Manusia ya. Iya, kalau misalkan kita ini ya. Tapi kembali lagi kalau misalkan si ular yang berbisa itu memang ya kita wajib waspada juga ya. Kalau misalnya kita mungkin di dalam rumah ya kondisinya sudah terpojok gitu kan, nggak ada animal rescue atau nggak ada pemadam kebakaran yang bisa rescue ular, kita boleh membunuh. Iya sih, kalau di agama kita kalau kalau urgent ya, kalau masih bisa diusir ya udah diusir aja. Kalau bisa dihindari gitu kita hindari. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah kenapa kita bisa takut sama ular, karena sering ditakut-takutin. Kayak misalkan ya tadi, jangan main ke kebun gitu kan, ada ular. Terus yang paling melekat sebenarnya kalau di otak saya itu apa coba Pak? Ular itu identik sama hal-hal mistis. Jadi kayak yang ditakut-takutin tuh itu siluman ular lah atau apa, kayak yang lekat banget. Mungkin karena saya dari kampung ya teman-teman. Jadi kayak semuanya juga begitu. Cuma kan ibaratnya sekarang tuh udah banyak edukasi di sosial media ya Bu ya. Betul. Harusnya pada ngerti. Tapi alhamdulillah mungkin lebih dari 50% manusia udah pada sadar ya soal akan mitos-mitos seperti itu. Nggak sampai 50 kayaknya, belum ada penelitian datanya ya. Mungkin. Iya, tapi memang sebagian besar kalau mau disurvei itu rata-rata takut teman-teman. Tapi kalau menurut saya Pak, rasa takut terhadap ular itu kurang lebih kayak hampir sama juga dengan rasa takut terhadap jarum suntik gak sih Pak? Ya meskipun gitu kan. Cowok gitu kan, jijik gitu. Cuman memang agak beda sih gitu. Terus tadi juga ada penelitian menyebutkan bahwa banyak pendapat dari para peneliti, katanya si rasa takut itu ada yang turun temurun katanya dari nenek moyang kita katanya. Iya, jadi karena ini Pak katanya zaman dulu itu nenek moyang kita itu merupakan santapannya ular-ular besar katanya gitu. Mungkin karena dulu itu belum ada komplek kali ya Bu ya.
Di rumahnya itu masih pinggirannya Iya, hutan. nggak ada. Yang nenek moyang zaman dulu Oh. banget gitu kan, yang ularnya masih ular besar gitu kayak gitu. Terus akhirnya katanya diturunkan secara genetik katanya gitu. Tapi itu bisa dibantah ketika penelitian terbaru yang bereksperimen dengan si objeknya itu bayi manusia gitu. Ternyata si bayi itu justru tertarik gitu sama ular, sama laba-laba katanya, yang emang sering ditakutin gitu Pak. Jadi mereka justru kalau dilihat dari respon tubuhnya itu detak jantungnya itu biasa aja gitu ketika dilihat video ular gitu kan. Jadi sebetulnya ya faktor-faktor tadi. Jadi rasa takut itu memang berkembangnya luar biasa gitu. Kita nggak bisa ngebahas karena satu faktor gitu. Iya. Kayak tertanam gitu. Kayak gitu sih Pak, betul. Tapi Bu Kaji ngomong-ngomong kan udah berumah tangga sama saya udah berapa bulan sih? Udah 5 bulanan lah. 5 bulan. Kalau misalnya ada ular masuk ke dalam rumah, bisa nggak ngatasinnya? Misalnya saya nggak ada di rumah nih. Kayaknya kalau misalkan Pak Haji nggak ada di rumah, saya masih bisa kayaknya. Masih bisa. Bisanya itu paling ngehindar gitu kan. Kan katanya cara mempertahankan diri manusia itu dengan cara lari, terus membeku gitu, diem gitu kan, terus sama melawan gitu. Tapi mungkin cara pertama yang bisa saya lakukan adalah lari kayaknya. Maksudnya menghindari gitu. Untuk rescue nggak bisa? Untuk rescue saya nggak berani, terkecuali kalau saya paham betul ular itu jenis apa gitu, yang misalkan nggak berbisa, mungkin saya berani ya Pak untuk misalkan pakai sapu atau apa. Tapi kalau misalkan saya tahu itu berbisa, saya akan menghindari sebisa mungkin. Misalkan masih radiusnya masih. Oh ya, di mana? Bentar. Ada ular kan? Lagi ngonten ada ular. Bentar ya. Pas banget. Mana ini ya kuncinya? Oh ini. Bentar. Aduh, lucu banget teman-teman. Warna hijau ya? Lagi bahas ular. Belum. Bentar. Lagi bahas ular, ternyata ada ular beneran. Buka aja, geser ke sini dulu. Nah, ini teman-teman. Gede banget. Weh. Pas banget teman-teman. Tadi katanya kalau saya melihat ular tapi tanpa ada Pak Haji. Tapi kayaknya saya tetap takut teman-teman. Oh my God. Tuh, ular kopi ya. Luar biasa. Coeloignathus flavolianatus. Wah, yuk kita taruh dulu teman-teman. Iya. Udah shock aja teman-teman, tadi dengernya itu ciri-cirinya belang-belang warna kuning ya. Ngeri banget ya Pak. Itu prediksi apa Pak kalau warna belang-belang kuning? Weling, Oh. iya. Iya, saya udah gila. Ntar saya masukin dulu ya. Ya, cantik. Aduh, lucu banget. Ternyata saya masih takut teman-teman. 5 bulan menikah dengan Pak Haji dan berkutat dengan ular, tetap aja saya takut teman-teman. Nah, ciri khas ular ini tuh sama kayak yang saya bawa nih. Kalau Apa tuh? dipegang defense-nya itu bau. Oh iya, Bau banget. barusan bau Pak. Bau banget nih. Bau apa? Bau ini kayak daun dibejek, apa sih, pohon dibejek gitu Bu. Oh, bau Daun langu muda, ya. iya langu gitu. Deg-degan saya. Gokil sih. Mantap ya Bu ya. Iya, saya juga kaget apalagi dengar ciri-cirinya itu kan khawatir ya, maksudnya kayak udah malam Pak Haji katanya apa tadi ularnya belang-belang, kan itu kalau belang-belang itu saya udah langsung melang-meling ini Iya. gitu. Kan itu high venom ya teman-teman, mematikan gitu. Aduh, tadi sampai mana ya lu? Sampai mana? Aduh. Oh, yang ini yang pas banget tuh kalau misalkan nggak ada Pak Haji di rumah terus ngeliat ular gitu kan, kayaknya saya tetap defense yang pertama adalah lari teman-teman, menghindari dulu karena memang saya bukan ahlinya dan belum seberani itu untuk menghadapi ular ya teman-teman, kecuali mungkin kalau ularnya kecil dan bukan kobra ya,
sama yang berbisa yang lain itu kayak yang beling, terus apa elang, terus ular cabe itu sekarang udah mulai tambah lah, bertambah pengetahuan tentang ular-ular yang berbisa. Karena sering lihat ya Bu ya. Sering lihat. Tapi saya ngerasain sih Pak, apa ya, sebelum kenal Pak Kaji sama setelah kenal itu, maksudnya bukan setelah kenal ya, bukan sebelum kenal sih, intinya sebelum tahu tentang ular-ularan, itu tuh saya bener-bener takutnya itu kayak takut banget gitu. Atau gini, takutnya itu paling ke kobra yang karena di media sering banget kan, maksudnya kobra itu mematikan sama yang ular piton yang ada di ular piton? Iya, yang ada di piton. Itu kan bahasa Inggrisnya pakai PH itu ya bacanya. Saya orang Sunda. Nah, itu yang ular-ular besar gitu. Tapi selebihnya itu ular-ular yang kalau yang nggak terlalu agresif ya Pak ya, maksudnya kalau di kebun kan kadang mereka cuma lewat doang gitu kan. Itu tuh kayak yang ular paling gitu, maksudnya nggak yang kabur gitu. Tapi sekarang setelah bertambah ternyata selain kobra gitu sama piton itu yang ternyata masih banyak juga yang membahayakan gitu. Iya, banyak. Nah, setelah tahu akhirnya kewaspadaan saya juga cukup meningkat ya Pak ya. Tapi waspadanya itu selektif gitu, yang berbisa sama yang enggak. Tapi tetap aja sih yang agresifnya tetap takut sih Pak. Iya. Karena kan nyerang ya, maksudnya seenggak berbisa-bisanya tetap aja gigit gitu, kayak kita mau disuntik tetap aja sakit gitu, kayak gini kita menghindar kayak gitu Pak. Jadi saya lari kayaknya kalau gak ada Pak Kaji. Tapi kan ini ada saya nih. Kira-kira lari nggak? Bukan lari sih, tapi kayak menghindar, kayak refleks aja gitu. Nah, takut. Ini Bu, jangan takut Bu, ada saya. Ini saya mau ngenalin ular sama Bu Kaji. Salah satu ular yang tidak berbisa. Tetep aja dia gitu. Tapi ntar kalau saya ini sedikit ini aja ya. Wah, minggir dia. Sampai nggak kelihatan di kamera loh. Luar biasa. Wow, ini Bu. Sebentar saya angkat ya. Saya angkat dulu Bu. Saya defense-nya pakai apa ya? Pakai tameng. Wow. Pakai tameng bantal. Pakai tameng bantal. Nih Bu, wah ini namanya ular Gonyosoma oxycephalum Bu. Oh. Iya. Dia agresif banget teman-teman. Saya jujur aja takut meskipun berapa kali dibilang kalau ini nggak berbisa, tapi tetap aja nyerang. Sini gitu. nggak apa-apa, deketan sini nih, sebelah. Nggak apa, ini kan saya pakai Bu. Kalau dikeplak? Hah? Kalau dikeplak ya? Dia pasti langsung nyerang Bu Kaji. Oh iya. Jadi ular itu coba tes. Majuan, nggak apa-apa, ini jangkauannya jauh. Tapi kalau nggak toel dikit itunya. Toel. Tapi tangan Bu Kaji ngumpet di belakang bantal, paham nggak? Noelnya ujung bantal ada di posisi atas. Toel. Bukan, itu tangannya. Paham nggak? Tangannya di bawah. Nah, gitu. Gini. Nah, posisi gitu, toel. Oh, lihat tuh. Jangan kenceng-kenceng, kasihan. Tapi dia buta ya? Yang bantal kok enggak? Dia ini bukan buta sebenarnya Bu. Kena ini ya apa? Tapi dia lagi ganti kulit, cuma kurang sempurna. Kurang sempurna. Bu Kaji ada nggak pakai towel dikit tuh biar tahu kalau ular itu pergerakannya gimana ya? Iya, pergerakannya gimana dan dia kenapa sih bisa nyerang? Ada nggak sapu atau apa gitu, towel dikit? Sebentar ya teman-teman ya. Pakai sapu ya? Boleh, ujung sapu tapi jangan inian, kasihan dia. Nah, ular katanya itu dia takut sapu hijau gua. Enggak, bohong. Ya? Jangan kotor itu. Coba sini deketan. Deketan itu mukanya nggak kelihatan. Oke. Nah, deketan, bawa aja, bawa jangan situnya. Nah, iya. Tuh. Coba lagi. Pokoknya imut amat. Ngeri. Soalnya ngagetin. Atasnya yang atas. Nah, dekat leher tuh, coba. Apa? Dekat leher. Nah, situ. Tuh. Itu mah bukan Noel, itu mah ngelus. Takut. Tek gitu. Tek kagetin. Hei, lucu dia. Nih. Jangan deket-deket Pak. Ini namanya Gonyosoma oxycephalum. Kalau yang enggak yang geraknya sedikit itu apa, retik ya? Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Banyak ular saya yang geraknya memilih sedikit. takut aja teman-teman.
kalian juga ya, terutama kalau misalkan kalian nggak tahu itu jenis ular apa, mending jangan jangan dimainin. Itu. Tuh, jadi dia gini Bu, kalau dia diusik pasti dia nyerang. Kalau enggak mah Kalau enggak ya. anteng dia seperti ini nih, anteng teman-teman. Iya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Aja. Kita Ini tetap harus tidak waspada. berbisa. Oh iya teman-teman, ini sekaligus juga kita mengucapkan belasungkawa juga ya Pak ya, pada anak kecil umur 11 tahun ya. Yang mana tuh? Yang di daerah mana yang meninggal karena ular beling ya? Oh iya, di ini yang di mana? Di Citayam. Citayam. Iya, di daerah dekat kita teman-teman, Citayam, Bogor. Jadi baru semingguan ya? Iya, baru semingguan. seminggu yang lalu kabarnya itu tutup waspada teman-teman, saya udah punya senjata. Kabarnya itu anak kecil itu menemukan terus dibikin mainan. Terus dimainin, mungkin karena anak kecil gitu, terus ngelihat tayangan di televisi atau di YouTube tentang yang ular tanpa bimbingan mungkin ya. Tanpa dibimbing juga sama orang tua gitu. Kalau ular itu berbisa, akhirnya dimainin, padahal itu adalah jenis ular yang berbisa tinggi teman-teman. Iya. Venom, ular beling apa ulang? Nggak tahu, antara Nggak ulang tahu sama ya. beling. Bugaris pokoknya. Sini Bu, tangan sini Bu. Enggak mau. Buat thumbnail. Enggak mau. Buat thumbnail, enggak, jauh-jauh kok, ini jauh. Nih, wah. Sinian Bu. Udah. Oke. Jadi untuk kalian selaku orang dewasa, selaku orang tua, terus kalau misalkan ada anak, adik, atau saudara kalian yang masih di bawah umur dan masih belum paham, kalau misalkan nonton video-video tentang ular, apalagi yang free handling ya Pak ya, itu kalau bisa kalian dampingi dan kalian kasih ujangan, nasihat gitu, bahwa tidak semua ular itu aman gitu. Ada jenis-jenis ular yang mematikan, jadi nggak boleh dimainin sembarangan. Mau kecil mau besar itu tergantung jenisnya ya Pak ya. Iya. Jadi benar-benar harus harus didampingi sih. Satu Bu, saya mau ngasih tahu nih, banyak banget, nggak banyak sih sebenarnya. Ada beberapa orang yang komplain, itu kontennya jangan kayak gitu dong, itu niruin inian, anak saya jadi niru sampean nih gini. Sebenarnya jangan salahin konten creator Bu, karena beberapa konten creator animal lah pokoknya, konten animal itu rata-rata mereka udah nyeting YouTube mereka itu bukan ditonton untuk anak kecil ya. Iya Bu, bukan ditonton untuk anak-anak. Oh my god, itu bukan. Aduh, tetap aja bikin cepet jantung teman-teman. Dakdik dukdar, tuh dakdik dukdar, dia buta teman-teman, dia buta ya. Jadi kalau misalkan adik kalian, saudara kalian atau anak kalian yang lagi nonton tentang ular-ular gitu kan, itu harus benar-benar didampingi teman-teman, karena kalau YouTube untuk anak-anak itu pasti beda ya. Isinya juga beda. Jadi kalau misalkan kalian kalian lagi nonton terus anak kalian juga lagi nonton, atau saudara atau adik kalian lagi nonton, please gitu kan kasih pengetahuan, kasih arahan, nasihat gitu, jangan pegang langsung kayak gitu. Karena kita belum tahu ya jenis ular ini berbisa atau enggak. Jadi lebih aman itu adalah menganggap semua ular berbahaya. Jadi jangan didekati jangan, kalau misalkan bukan profesional, bukan ahlinya, jangan mendekat gitu buat anak-anak gitu. Kalau mungkin untuk yang dewasa bisa pakai kayak sapu kayak gitu ya, jangan langsung pegang, karena kita kan bukan ahli ya, bukan ahlinya yang tahu kalau ini berbisa atau enggak. Jadi amannya pakai safety tools kayak ini yang ada gagang panjangnya gitu. Terus jadi jaraknya agak jauh gitu dari kita kan nggak tahu ya serangan dia jaraknya berapa kayak gitu. Jadi amannya gitu. Atau mungkin untuk yang suka berkebun, menghindarinya itu dengan cara gampang.
Kenapa? Enggak. Jadi Bu Kaji harusnya paham ya, suatu saat mungkin bakal saya ajarin untuk rescue sendiri di rumah sendiri. Ya. Nggak mau. Kok nggak mau? Saya kabur aja. Oh, kabur aja. Oke, berarti masih butuh bantuan saya. Iya. Buat apa suami saya ini? Berarti udah gitu aja nih, Bu. Iya, kayaknya. Gitu aja, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen tanya, silakan tulis di kolom komentar ya, Bu ya. Tapi ada juga yang ini, yang tadi di akhir artikelnya itu, untuk mengatasi ketakutan terhadap ular itu, coba kalian perdalam ilmu pengetahuan tentang ular. Benar. Katanya. Jadi kayak sering-sering lihat video tentang ular, terus pengetahuan apa aja yang mematikan, apa aja yang harus aman. kenal dulu ya, Bu ya. Kayak gitu, kenal Tak dulu. kenal maka tak sayang. Sayang. Tapi nggak sampai sayang juga, masih geli ya teman-teman. Kayak gitu. Terus tapi untuk kalian yang takutnya berlebihan, nggak mungkin sih nonton video ini, Pak. Karena dengan lihat gambarnya aja katanya kalau orang yang fobia, yaitu apa ya, fobia ular itu ovidio kalau nggak salah, ovidiophobia itu melihat gambarnya aja itu udah takut banget. Ya? Jadi kalau untuk yang itu udah harus ke psikiater atau psikolog ya. Jadi perlu obat-obatan untuk menangani rasa panik, kemudian ada terapinya pastinya ya. Tapi untuk kalian yang masih melihat video ini, berarti kalian masih rasa takut yang normal sebagai manusia ya teman-teman. Karena otak kita itu merespon dan membentuk rasa takut untuk menciptakan waspada juga, Pak. Seperti itu. Terus ada lagi nggak tambahan dari Pak Kaji? Saya tetap siaga nih. Mungkin saya ini sih, kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab. Oke. Nah gitu teman-teman. Sinian dong, deketan nih, udah jauh. Nggak nih, mau. Udah jauh ularnya. Nggak mau masukin box dulu. Enggak, ntar mau dibikin video dulu. Enggak. Ya udah, tutup aja. Video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Tetap waspada, jangan pegang ular sembarangan ya, Pak. Betul. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mati. Saya mau bikin video buat TikTok. Oh. Matiin.